Ketika diri kita merasa terancam, otak kita akan mengirimkan sinyal kepada sistem saraf kita untuk mengaktifkan mode bertahan hidup. Kita akan siap-siap untuk fight, melawan, atau flight, lari. Nah, mode bertahan hidup ini berfungsi untuk menghadapi sebuah ancaman agar bisa bertahan hidup. Tapi, kalau misalnya kita terus-terusan berada di mode bertahan hidup, tubuh kita akan berada di state stres kronis dan juga waspada secara terus-menerus. Sistem saraf kita akan menjadi terlalu aktif dan tentunya akan memberikan banyak dampak buruk kepada tubuh kita. Mode bertahan hidup ini bisa terjadi karena trauma berkepanjangan, stres secara terus-menerus, ataupun kelelahan ekstrim. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang survival mode atau mode bertahan hidup dan bagaimana cara kita bisa keluar dari mode bertahan hidup tersebut. Mode bertahan hidup ini sebenarnya berfungsi bagi kita. Tapi kalau misalnya secara terus-menerus kita berada di mode bertahan hidup, sistem saraf kita akan menjadi terlalu aktif dan terus-menerus mencari atau mendeteksi bahaya, mencari ancaman. Dan prioritasnya adalah untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Makanya ketika dalam mode bertahan hidup ini, seseorang cenderung tidak bisa untuk berkembang karena fokusnya adalah mempertahankan kehidupannya. Nah, mode bertahan hidup di setiap seseorang itu akan berbeda-beda. Seseorang bisa mengaktifkan mode fight atau melawan, flight atau lari, freeze atau membeku, dan fawn menyenangkan dan menenangkan lawan. Sekarang aku kasih contoh ya. Jadi kasusnya itu ada seorang anak yang cara terus-menerus dikritik oleh orang tuanya dan juga dikendalikan oleh orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan anak ini selalu salah di mata orang tuanya. Dia tidak punya kebebasan untuk bisa menjalankan kehidupannya sendiri. Dan ini konstan berlangsung secara terus-menerus. Sehingga ketika di luar rumah, misalnya di lingkungan sekolah, dia tidak percaya diri. Dia merasa takut untuk mengemukakan pendapatnya, dia tidak berani untuk tampil, dan dia takut dinilai buruk atau dihakimi oleh orang lain. Ketika di sekolah ini kan biasanya ada tugas untuk tampil dan lain sebagainya. Dia harus bisa tampil, harus melakukan public speaking di depan teman-temannya. Karena dia takut untuk dikritik, dihakimi oleh orang lain, dia merasa ini adalah sebuah ancaman. Dia sangat cemas, dia khawatir untuk tampil di depan banyak orang, karena dia takut melakukan kesalahan. Nah, akhirnya ketika dia tampil dan ternyata benar aja dia melakukan kesalahan. Lalu teman-temannya menertawakannya. Nah, di situ dia mengaktifkan mode bertahan hidup karena dia merasa terancam. Dia jadi teringat kejadian-kejadian orang tuanya terus-terusan mengkritiknya. Jadi seolah-olah menjadi dirinya adalah sesuatu yang memalukan. Nah, si anak ini bisa mengaktifkan mode bertahan hidup. Kalau misalnya dia mengaktifkan mode fight atau melawan, dia bisa menjadi reaktif, meledak-ledak, atau bisa menjadi kasar. Responnya dia bisa aja langsung teriak atau membanting kursi yang ada di depan dia. Kalau dia mengaktifkan mode flight atau lari, dia akan lari atau menghindari masalah. Jadi responnya dia bisa langsung lari meninggalkan ruangan, atau mungkin dia bisa membalasnya dengan overproductive untuk membuktikan diri. Nah, kalau misalnya si anak ini ngerasa mode bertahan fight dan flight ini udah nggak bisa dilakukan, biasanya dia akan freeze, yaitu membeku. Dia merasa tidak berdaya, dia merasa nggak ada yang bisa dia lakukan lagi, dia merasa mati rasa dan tidak terkoneksi dengan tubuhnya. Respon yang dilakukannya hanya terdiam aja, terpaku, dan mungkin bisa menangis di tempat. Atau selanjutnya, dia juga bisa fawn, atau menyenangkan dan menenangkan orang lain, serta dia juga memprioritaskan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. People pleaser ini menggunakan mode fawn. Responnya itu bisa jadi dia merasa bersalah, terus dia meminta maaf secara terus-menerus kepada teman kelompoknya karena telah melakukan kesalahan. Nah, biasanya kamu menggunakan mode yang mana nih? Ketika kita masih berada di mode bertahan hidup, otak kita akan terus mencari ancaman, akan terus waspada dengan apa yang ada di sekitar kita, karena untuk mempertahankan kehidupan kita.
meskipun ancaman itu tidak nyata. Dan kalau misalnya nih, kejadian traumatis itu udah berlangsung lama, bertahun-tahun yang lalu, tapi sistem saraf kamu belum terregulasi dengan baik, kamu belum memulihkannya, kamu masih bisa berada di mode bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kamu dikritik orang, kamu ngerasa itu adalah sebuah ancaman. Walaupun misalnya itu adalah kritik yang membangun, ataupun seseorang hanya memberikan saran aja sama kamu, tapi kamu mempersepsikan itu sebagai ancaman akibat trauma masa lalu. Nah, tanda-tanda kamu berada di survival mode, yang pertama adalah kamu menjadi reaktif. Kamu gampang meledak, kamu gampang tertrigger oleh sesuatu. Yang kedua, kamu tidak bisa menikmati hari-hari kamu, rasanya tegang terus, kamu juga sulit untuk merasa bahagia. Yang ketiga, kamu tidak bisa fokus dan kamu selalu terburu-buru. Kamu tuh kayak nggak bisa banget istirahat. Yang keempat, kamu jadi sering sakit. Entah itu sakit kepala, sakit leher, bahu yang tegang, berbagai macam masalah pencernaan, dan lain-lain. Terus juga kamu ngerasa lelah secara terus-menerus walaupun kamu udah istirahat. Yang kelima, kamu merasa tidak berdaya, kamu mengisolasi diri kamu sendiri, dan kamu tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, kamu menggunakan coping yang tidak sehat, dan kamu juga sulit untuk keluar dari kebiasaan buruk. Kalau kamu mengalami tanda-tanda tersebut, itu berarti kamu ada di mode bertahan hidup. Lalu gimana sih cara memulihkannya? Gimana cara kita bisa keluar dari mode bertahan hidup tersebut? Yang pertama, dengan self-awareness atau dengan kesadaran diri. Jadi kamu harus tahu kapan kamu mulai mengaktifkan mode bertahan hidup. Ciri-cirinya udah aku sebutkan tadi. Kalau misalnya nih kamu ngerasa ada ancaman di hadapan kamu jadi bersikap reaktif, atau mungkin kamu bisa melakukan pembuktian diri, atau kamu lari dari masalah, atau kamu mati rasa, tidak berdaya, atau mengisolasi diri, ataupun kamu jadi berusaha menyenangkan atau menenangkan orang lain, jadi people pleaser. Yang kedua, kamu harus keluar dari lingkungan yang toksik. Karena kalau misalnya kamu berada di lingkungan yang toksik, kamu akan susah untuk keluar dari mode bertahan hidup. Karena syarat untuk keluar dari mode bertahan hidup, kamu harus merasa aman terlebih dahulu. Kalau kamu terpapar stres terus-terusan, ya kamu akan tetap berada di mode bertahan hidup. Makanya lihat lagi nih, lingkungan kamu sekarang toksik atau enggak. Dan kamu harus cut off lingkungan yang toksik. Ketiga, mulai memulihkan sistem saraf. Jadi ketika kita terpapar stres terus-terusan, kita berada di mode bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, sistem saraf kita akan menjadi tegang secara terus-menerus. Nah, kita harus mengajarkan ulang kepada tubuh kita bahwa sekarang kita sudah aman. Tidak perlu lagi mengaktifkan mode bertahan hidup. Nah, gimana caranya? Kamu harus bisa rileks. Kamu harus belajar untuk melambatkan diri, untuk bisa lebih tenang. Nah, caranya bisa dengan latihan pernapasan dalam. Kamu bisa menggunakan metode 4, tarik nafas, 7, tahan nafas, 8, buang nafas. Atau bisa juga dengan meditasi, lalu praktek mindfulness, terus juga yoga, ataupun terapi somatik. Kamu bisa coba untuk bisa merilekskan tubuh kamu dan memberikan sinyal kepada tubuh kamu bahwa kamu sekarang sudah aman, tidak lagi berada di dalam ancaman. Lalu yang keempat adalah jaga kesehatan fisik. Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental ini sangat berkaitan erat. Ada mind-body connection, hubungan antara pikiran dan tubuh. Nah, ketika kamu berada di mode bertahan hidup, itu pasti kamu akan kesulitan untuk bisa beristirahat secara maksimal. Makanya pemulihannya pun kamu harus beristirahat, tidur yang cukup, lalu juga memberikan nutrisi yang baik kepada dirimu. Ada gut-brain axis, yaitu hubungan langsung antara otak dan juga pencernaan. Jadi kalau misalnya kita mau mood-nya baik, ya kita harus memberikan yang terbaik juga kepada pencernaan kita. Yang kelima adalah mencari dukungan. Kamu harus mencari support system, kamu harus mencari orang yang bisa mendukung kamu, mendengarkan kamu. Karena dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita butuh koneksi dengan orang lain. Ingat, karena kita itu makhluk sosial, dan biasanya trauma ini disebabkan oleh hubungan relasional, jadi kita juga perlu menyembuhkannya lewat orang lain.
Nggak perlu banyak-banyak, yang penting kualitasnya. Orang yang bisa memahami kamu, mendukung kamu sepenuhnya. Lalu yang terakhir adalah mulai memperkenalkan rasa aman kepada tubuh kamu. Jadi yang dulunya adalah ancaman, sekarang sudah bukan ancaman lagi. Misalnya nih, kamu merasa bahwa mengemukakan pendapat itu adalah sebuah ancaman. Kamu sangat takut untuk mengemukakan pendapat kamu karena kamu takut salah, takut dihakimi, takut dinilai buruk akibat trauma dari masa lalu. Nah, sekarang kamu ajarkan kepada tubuh kamu bahwa mengemukakan pendapat bukanlah suatu ancaman. Sehingga ketika kamu mengemukakan pendapat, tidak perlu mengaktifkan mode bertahan hidup. Caranya ya kamu mencoba untuk mengemukakan pendapat perlahan-lahan, misalnya mulai dari grup kecil dulu aja, terus nanti seiring berjalannya waktu bisa ke grup besar. Yang penting tubuh kamu merasa aman. Sehingga nanti tubuhnya belajar nih, oh mengemukakan pendapat itu bukanlah suatu ancaman, jadi kamu akan terbiasa. Dan ini juga butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, apalagi kalau kita terpapar stres itu dalam jangka waktu yang lama, tubuh itu butuh waktu untuk pulih, untuk memulihkan dirinya sendiri. Jadi kita harus sabar dan dalam prosesnya kita perlu praktek ulas asih, kita perlu lembut sama diri kita sendiri, perlu mencintai diri kita sendiri, tetap dukung, tetap support diri kita apapun kondisinya. Kalau kamu misalnya merasa cemas banget nih ketika kamu mau mengemukakan pendapat, kamu bisa sambil tarik nafas, terus kamu juga bisa sambil kasih afirmasi positif sama diri kamu bahwa ini adalah sesuatu yang aman dan ini bukanlah ancaman. Ketika kamu sudah keluar dari mode bertahan hidup, sistem saraf kamu akan teregulasi dengan baik, kamu juga akan merasa aman, kamu bisa lebih tenang, lalu juga kamu bisa merasakan bahagia lagi, dan yang dulunya adalah ancaman, sekarang bukan lagi ancaman untuk kamu. Untuk kamu yang masih berada di mode bertahan hidup, atau mungkin sekarang lagi memulihkannya, tetap semangat, tetap sabar, kamu pasti bisa. Oke, sekian aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa praktekkan hal-hal yang tadi udah aku share. Kalau kamu suka video ini, terus dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sekian aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.